Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia dan satu-satunya yang ada di YouTube, channel yang paling aktif menanggapi pertanyaan, request dan konsultasi daripada teman-teman semua yang aktif di 3 sosial media. Yang pertama di channel YouTube Zodiak Harian, kemudian di Facebook Fanspage Zodiak Harian yang followersnya sudah 1 juta lebih. Kemudian di Instagram @ramalan_zodiakmu yang foto profilnya seperti itu semua. Dan kali ini kita berada di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Tidak terasa sudah hampir 1 minggu lebih kita memasuki fase di bulan Agustus tahun 2020. Semoga di bulan Agustus ini rezeki kita dimudahkan, segala urusan kita dimudahkan, dan kemudian kita lebih bahagia lagi di bulan Agustus tahun 2020 ini. Di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk bisa lebih mempersingkat durasi. Dan kita awali saja pembacaan zodiak hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu The High Priestess dan kemudian di sini ada kartu Ten of Cup yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Capricorn, kamu sedang berusaha mencari kunci yang bisa membuat kehidupan kamu itu menjadi lebih bahagia. Kenapa kok bisa saya katakan seperti itu? Karena segala bentuk kerja keras kamu, segala bentuk jerih payah kamu bekerja, bahkan sampai ada yang keluar negeri dan segala macam. Ini semua dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan zodiak Capricorn itu sendiri. Karena apa? Karena kamu yang punya zodiak Capricorn, kamu adalah sebagai tulang punggung keluarga yang dimana kebahagiaan keluarga kamu, kebahagiaan diri kamu itu adalah tanggung jawab kamu. Jadi di sini memang kamu nggak main-main kalau untuk soal bekerja. Kamu bekerja itu dengan ikhlas, dengan semangat yang tinggi. Karena apa? Karena ada yang kamu perjuangkan. Setidaknya kalau urusan asmara kamu berantakan, urusan keluarga kamu dan urusan kebahagiaan terhadap diri kamu dengan keluarga kamu, ini adalah menjadi suatu prioritas utama. Sehingga di sini tidak main-main kalau kamu bekerja itu memang dengan semangat yang bersungguh-sungguh. Dan di sini saya punya keyakinan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, walaupun di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020 ini, daripada sisi pekerjaan kamu ada beberapa permasalahan, tetapi kamu itu tahu kuncinya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul daripada sisi pekerjaan ataupun sisi usaha kamu. Dan kemudian yang kedua, daripada kondisi keuangan, di sini bisa dikatakan di hari Sabtu atau di akhir pekan ini, kondisi keuangan kamu bisa dikatakan cukup baik. Bisa dikatakan cukup lancar. Karena apa? Karena selain kamu bisa mengantisipasi masalah yang muncul daripada pekerjaan kamu tadi, kamu juga bisa mengantisipasi pengeluaran-pengeluaran yang sekiranya memang tidak perlu daripada kondisi keuangan kamu. Dan hal ini sangat luar biasa sekali buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Walaupun memang harus diakui bersama, daripada kondisi asmara memang tidak terlalu bagus. Karena apa? Satu, masalah komunikasi sepertinya masih belum berjalan dengan baik. Nah, padahal masalah komunikasi ini adalah suatu dasar daripada hubungan asmara yang bisa harmonis. Tetapi kalau masalah komunikasi ini masih ada hambatan, bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan sebuah hubungan asmara yang harmonis? Karena di sini memang antara kamu dengan pasangan kamu untuk soal komunikasi ini memang masih ada sebuah hambatan yang terasa sekali. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Hati-hati. Di sini ada kartu The Fool yang artinya kecerobohan di dalam kondisi keuangan. Karena apa? Di sini memang kondisi keuangan kamu berada di dalam sebuah yang ceroboh. Artinya apa? Kamu nggak bisa kontrol nih, kamu nggak bisa kontrol pengeluaran. Karena apa? Karena memang di satu sisi harus diakui bersama, Aquarius ini pengeluarannya cukup banyak. Pengeluaran cukup banyak dan bahkan ada tambahan-tambahan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Dan ketika ada sebuah pengeluaran yang tidak terduga, apa yang terjadi? Dia tidak siap dengan dana cadangan.
Nah, ketika tidak ada dana cadangan, maka harus menggunakan dana inti daripada kondisi finansial zodiak Aquarius itu sendiri. Jadi di sini antara penghasilan dengan pengeluaran bisa dikatakan lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Jadi hal ini harus benar-benar kamu perhatikan. Jangan sampai hal ini terus-menerus terjadi. Karena apa? Dari awal tahun 2020 sampai dengan ini bulan ke-8 di tahun 2020, kondisi seperti ini terus-menerus terjadi di dalam kondisi finansial kamu. Nah, bagaimana kamu bisa menabung dengan baik kalau kamu tidak bisa menata keuangan kamu sedemikian rupa baiknya? Nah, di sini harus bisa kamu jadikan evaluasi. Jangan lakukan kecerobohan yang sama. Jangan lakukan kesalahan yang sama, apalagi menyangkut kondisi finansial kamu. Hal ini terus-menerus terjadi, terus-menerus terulang. Dan di sini saya nggak capek-capeknya mengingatkan kepada kamu yang punya zodiak Aquarius, hindari pengeluaran-pengeluaran yang sekiranya tidak perlu. Jaga kondisi keuangan kamu itu agar tetap stabil. Karena apa? Kondisi pekerjaan kamu itu masih gelap-gelap, masih belum ada sebuah kepastian. Apalagi di tengah masa-masa transisi seperti ini, kondisi pekerjaan terdampak dan kondisi usaha juga terkena dampaknya. Oleh karena itu, kepandaian kamu dalam mengatur keuangan ini harus benar-benar kamu terapkan. Jangan sampai kamu terlalu boros lah. Jangan sampai kamu terlalu over di dalam mengeluarkan uang. Ini akan sangat bahaya sekali kalau hal ini tidak bisa kamu hentikan. Oke? Kemudian daripada sisi yang terakhir, daripada sisi hubungan asmara, walaupun daripada sisi hubungan asmara cukup positif, bisa manja-manja dengan pasangan, bisa saling mengerti, bisa saling memahami, saya minum dulu. Bisa saling mengayomi satu sama lain, bisa mentoleransi kesalahan, tetapi memang kamu ada masalahmu sendiri, pasangan kamu juga ada masalahmu sendiri. Dan masalah kamu itu sepertinya yang paling berat. Karena apa? Menyangkut kondisi finansial. Nah, ketika kondisi finansial tadi kamu berantakan, maka lambat laun hubungan asmara kamu yang harmonis ini nantinya akan terkena dampak daripada masalah keuangan kamu. Jadi, selesaikan masalah keuangan kamu yang kaitannya dengan pekerjaan atau penghasilan kamu. Maka ketika ini bisa kamu selesaikan, hubungan asmara kamu ini akan terasa baik-baik saja. Dan ingat, prioritas utama adalah bagaimana kamu memperbaiki kondisi keuangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu The Hanged Man. Dan kemudian di sini ada kartu The Magician. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang terkadang ekspektasi kamu itu tidak sebanding dengan kenyataan yang terjadi. Harapan kamu itu tidak sebanding dengan apa yang terjadi di hari ini. Artinya di hari Sabtu ini sepertinya ada banyak sekali rencana-rencana kamu yang nggak jalan di hari Sabtu ini. Nah, di sini kamu nggak boleh menyerah. Ketika rencana kamu nggak terjadi di hari ini atau rencana kamu buntu di hari Sabtu ini tanggal 8 Agustus tahun 2020, kamu nggak boleh bersedih. Memang nyesek, memang sedih, memang kecewa, tetapi kamu nggak boleh terlalu over di dalam menampakkan kesedihan, di dalam menampakkan kekecewaan. Kamu nggak boleh terlalu over. Karena apa? Kalau kamu terlalu over, maka akan ada sebuah pikiran yang berlebihan. Ketika ada pikiran yang berlebihan di dalam diri kamu, maka kamu akan semakin tertekan dengan keadaan saat ini. Padahal di sini ada keajaiban yang bisa muncul di hari Sabtu ini. Memang keajaiban itu nggak terlalu nampak karena dia datangnya itu tersirat. Tetapi di sini kamu harus punya keyakinan yang penuh bahwa kamu pasti bisa untuk menyelesaikan masalah. Dan di hari Sabtu ini ada sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Kamu sudah mulai bisa menyelesaikan masalah itu satu persatu. Masalah itu bisa kamu progresnya jelas, bisa kamu selesaikan satu persatu. Kemudian walaupun memang menguras energi, walaupun memang membuat pikiran, tetapi setidaknya kamu sudah berjuang untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Bahkan kaki di kepala, kepala di kaki pun kamu lakukan. Karena apa? Keinginan kamu itu sederhana. Keinginan kamu itu ingin masalah ini segera clear, segera selesai. Karena apa? Kamu sudah cukup terbebani dengan masalah yang saat ini kamu hadapi. Apalagi masalah di dalam hubungan asmara maupun masalah yang ada di lingkup keluarga kamu. Jadi di sini memang sebentar lagi ada sebuah hal yang membahagiakan buat kamu, yaitu permasalahan kamu perlahan-lahan sudah mulai menampakkan hasil yang cukup positif, atau masalah kamu yang besar sudah mulai mengecil dan kemudian bisa kamu selesaikan.
Kemudian berlanjut kepada urusan pekerjaan, usaha, dan keuangan. Untuk urusan keuangan, di sini memang tidak terlalu ada sebuah permasalahan ya. Walaupun di tengah masa-masa transisi seperti ini, kondisi keuangan kamu bisa dikatakan masih mengalir dengan lancar. Kondisi pekerjaan kamu juga masih mengalir dengan lancar, tidak terlalu ada hambatan yang cukup berarti. Di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020 ini. Apapun yang terjadi, ada progres yang positif di hari Sabtu ini, dan kamu harus yakin pasti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Pisces hadapi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu King of Wands. Dan kemudian di sini ada kartu Seven of Pentacles. Di sini artinya apa? Kamu punya sebuah impian yang besar. Kamu bekerja keras di hari ini dan kemudian kamu pasti akan mendapatkan apa yang dinamakan dari yang namanya usaha kamu. Mimpi kamu besar, kamu bekerja keras, ya pasti kamu akan mendapatkan sebuah kesuksesan di bulan Agustus tahun 2020 ini. Seperti yang sudah saya katakan di ramalan zodiak Aries di bulan Agustus tahun 2020, kamu pasti akan bisa mendapatkan kesuksesan itu di bulan Agustus tahun 2020. Nah, kesuksesan apa yang akan kamu dapatkan di bulan Agustus ini? Seperti yang sudah saya sampaikan di video Aries di bulan Agustus, kesuksesan daripada sisi finansial. Artinya finansial kamu di bulan Agustus ini jauh lebih baik dibandingkan bulan Juli tahun 2020 yang lalu. Dan hal ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Karena apa? Dari awal tahun 2020 sampai dengan saat ini, bulan Agustus adalah bulan yang dimana pencapaian kamu daripada kondisi finansial kamu, grafiknya adalah yang paling tinggi, diagramnya adalah yang paling tinggi. Jadi di sini bisa dikatakan bulan Agustus daripada sisi keuangan adalah dalam kondisi yang amat sangat baik sekali buat kamu yang punya zodiak Aries. Kemudian untuk masalah pekerjaan bagaimana? Masalah pekerjaan walaupun terkesan santai, terkesan santuy, tetapi di sini kamu punya semangat yang tinggi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam diri kamu. Artinya, di sini memang kamu sangat sadar bahwa kerja keras kamu itu merupakan suatu usaha, merupakan suatu ikhtiar untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kamu. Jadi di sini walaupun memang santai, tetapi kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab daripada pekerjaan kamu. Ini luar biasa sekali. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020 ini, walaupun di malam minggu bisa dikatakan seperti itu, kamu dengan pasangan kamu ini sama-sama bisa saling memahami, sama-sama bisa saling mengerti, sehingga bisa dikatakan antara kamu dengan pasangan kamu rasa pengertian itu terjalin dengan sangat baik. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada konflik itu bisa diselesaikan dengan sangat baik, tidak memperbesar masalah, kemudian juga malah tidak menambah masalah. Ketika ada masalah bisa saling mengerti apa sih yang sebenarnya terjadi, kemudian duduk bersama mencari solusinya sama-sama. Dan hal ini sangat baik sekali buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Seven of Swords dan kemudian di sini ada kartu King of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang kamu harus bisa terlepas daripada sesuatu yang membebani kamu. Artinya apa? Masalah yang saat ini kamu hadapi, kalau kamu itu terlalu mengurung diri, terlalu bingung dan bahkan terlalu meratapi permasalahan yang kamu hadapi, maka itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Terlalu banyak menyesali masalah itu juga malah akan menambah masalah yang baru. Dan di sini kuncinya, walaupun di hari Sabtu ini kamu bisa menyelesaikan beberapa masalah, tetapi juga harus waspada terhadap munculnya masalah-masalah yang baru, terutama masalah dalam pekerjaan kamu. Karena memang di dalam pekerjaan kamu di beberapa hari ke depan harus waspada. Karena apa? Ada beberapa riak-riak kecil yang muncul daripada sisi pekerjaan ataupun sisi usaha kamu. Jadi ketika ada masalah, kamu jangan terlalu meratapi masalah itu. Karena apa? Kalau kamu terlalu meratapi, masalah itu nggak akan selesai. Kamu hanya akan tertekan kalau kamu terlalu sedih dan terlalu menyesali masalah yang terjadi. Jadi di sini ketika ada masalah, ya oke, terima dan kemudian hadapi, selesaikan. Kamu punya kemampuan yang luar biasa sekali kok di dalam menyelesaikan masalah. Dan juga secara mental,
secara mental kamu sekarang ini ya, di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020, saya nggak akan mengatakan kamu itu adalah sapi, kamu itu adalah banteng. Kamu itu adalah banteng, bukan partai politik ya. Kamu adalah banteng yang dimana ketika ada masalah, kamu bisa menyeruduk masalah kamu itu. Dan ketika ada masalah, dengan mentalitas kamu yang kuat sebagai banteng, maka kamu bisa menyelesaikan permasalahan itu. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Walaupun di dalam urusan pekerjaan ada permasalahan, tetapi kamu pasti bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian daripada sisi keuangan, kamu bisa lihat di situ ada kartu King of Cup yang artinya seorang raja yang duduk di batu karang kemudian dihantam oleh ombak. Artinya apa? Kamu bisa menahan diri kamu. Walaupun ombak ingin beli ini, ombak ingin beli itu, selalu ada muncul di dalam diri kamu, tetapi kamu pasti bisa menahan diri. Karena apa? Kamu sadar di bulan Agustus ini akan ada pengeluaran yang besar. Jadi kamu nggak boleh semena-mena dengan kondisi keuangan kamu di dalam mengeluarkan uang untuk beli ini, untuk beli itu, seenak jidat kamu itu nggak bisa. Karena apa? Kamu menyadari bahwa di bulan Agustus tahun 2020 ini ada pengeluaran yang tidak terduga, yang sebenarnya sudah kamu sadari pengeluarannya itu apa, tetapi di sini kamu sangat bagus sekali di dalam mengerem pengeluaran kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, tidak terlalu banyak hal yang bisa dikatakan di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020 ini ya. Karena apa? Karena di hari Sabtu ini masih flat, masih datar aja, masih cukup bagus, tidak ada masalah yang cukup serius juga di dalam kondisi hubungan asmara. Jadi bisa dikatakan komunikasi cukup terjalin dengan baik, kemudian pengertian terjalin dengan baik, kesetiaan juga terjalin dengan baik, sehingga di hari ini kalau bisa dikatakan tidak terlalu ada sebuah masalah yang cukup serius lah di dalam kondisi hubungan asmara kamu. So far sangat bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Taurus dalam dua hal, masalah keuangan yang bisa menahan keinginan, dan yang kedua masalah hubungan asmara yang bisa saling memahami, mengerti, komitmen, dan saling percaya satu sama lain. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian di sini ada kartu Knight of Pentacles. Oke, sekarang gini aja buat kamu yang punya zodiak Gemini, saya akan lebih simpel lagi. Akan saya lebih sederhanakan dengan bahasa yang sederhana. Fokus saja untuk masalah pekerjaan dan masalah keuangan. Karena apa? Kamu dari awal tahun sudah berencana untuk menginvestasikan di tahun 2020 ini untuk lebih prefer kepada masa depan kamu. Baik masa depan kamu secara studi, masa depan kamu secara karir dan pekerjaan, dan kemudian yang terakhir masa depan kamu terkait dengan masalah keuangan. Artinya di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020 ini, kamu harus kembali kepada rencana awal kamu di awal tahun 2020 untuk menginvestasikan, menghibahkan hidup kamu di tahun ini untuk lebih terfokus kepada tiga hal tadi. Masalah pendidikan, masalah karir pekerjaan, dan masalah keuangan kamu. Jadi ketiga ini harus bisa kamu capai di tahun 2020 ini. Artinya apa? Artinya di hari Sabtu ini tanggal 8 Agustus tahun 2020, dua kartu yang kaitannya dengan karir dan keuangan. Artinya kamu harus bisa fokus terhadap tiga hal tadi. Jadi ketiga hal tadi harus menjadi suatu preferensi utama yang harus kamu capai di sisa tahun 2020 ini. Kemudian untuk masalah hubungan asmara. Oke, memang masalah hubungan asmara ada masalah. Masalahnya cukup besar. Sekat-sekatnya cukup ada. Dan di sini memang terkadang kamu berpikir kalau kamu mau pergi ya silahkan pergi, daripada kamu menghambat jalanku, menghambat langkah kamu untuk menuju kesuksesan kamu itu. Maka terkadang kamu itu bisa bersikap tegas. Kalau kamu mau pergi ya silahkan pergi, daripada aku mencoba menggondeli atau menghambat kamu untuk pergi, malah kamu yang menghambat langkahku untuk mewujudkan masa depanmu. Jadi di sini masa depan Gemini harus menjadi prioritas utama, walaupun terkadang masa depan kamu ini terhambat oleh hubungan asmara kamu. Nah, kenapa kok bisa dikatakan menghambat? Karena sebenarnya kamu ini agak sedikit pilon, agak sedikit pelin-pelan. Kamu pengen meninggalkan tetapi nggak bisa. Nah, entah nggak tahu kenapa alasannya kok kamu itu nggak bisa meninggalkan. Tentu diri kamu sendiri yang tahu. Padahal bisa dikatakan ketika hubungan asmara itu ada suatu masalah, maka ketika ingin bertahan, maka ketika ada masalah harus bisa memperbaiki sama-sama. Bukan salah satu yang berusaha memperbaiki. Kalau cuma salah satu yang berusaha memperbaiki, yaitu namanya kurang ajar. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini.
semua kembali kepada diri kamu. Kamu punya keputusan, kamu punya ketegasan terhadap diri kamu sendiri. Oke? Semangat buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer atau kepiting, di sini ada kartu The Lovers dan kemudian di sini ada kartu The Empress. Oke, hati-hati buat kamu yang punya zodiak kepiting karena ombak di pantai selatan lagi tinggi-tingginya. Kemarin di pantai Parangtritis sudah memakan 2 korban dan di sini buat kamu yang punya zodiak kepiting, hati-hati kalau kamu tergulung oleh ombak. Tetapi di sini itu tidak ada kaitannya dengan zodiak Cancer hari ini. Karena apa? Zodiak Cancer di hari ini, di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020 itu sangat positif sekali. Kenapa bisa saya katakan sangat positif? Sebentar saya minum dulu. Yang pertama, daripada masalah hubungan asmara, Cancer punya sebuah kebijaksanaan yang sangat luar biasa di dalam hubungan asmara. Artinya apa? Ketika hubungan asmara Cancer itu ada masalah, dia bisa memposisikan diri sebagai pasangan, bisa memposisikan diri sebagai teman, bisa memposisikan diri sebagai orang tua, dan bisa memposisikan diri sebagai sahabat. Artinya di sini memang ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah, kamu bisa mengantisipasi masalah itu dengan sangat bagus. Dan bahkan kamu bisa menjadi problem solving atau penyelesaian masalah yang sangat baik sekali di dalam masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Dan hal ini sangat bagus sekali untuk kesehatan daripada kondisi hubungan asmara kamu. Kemudian untuk masalah keuangan, so far di hari Sabtu ini tanggal 8 Agustus tahun 2020, segala bentuk jerih payah kamu di dalam bekerja, suka duka kamu di dalam bekerja, jatuh bangunnya kamu di dalam pekerjaan kamu, itu sepertinya tidak sia-sia. Karena apa? Kondisi keuangan kamu cukup stabil, cukup terjaga, cukup terjamin, artinya cukup sehat daripada kondisi keuangan kamu. Kemudian juga untuk masalah pekerjaan juga walaupun kamu payah, susah payah, jerih payah dan segala macam, ada suka, ada duka, kemudian jatuh bangun, tetapi itu semua itu menghasilkan gitu loh. Jadi capeknya kamu itu menghasilkan sesuatu dan hal ini bisa dikatakan cukup lancar sekali. Jadi di sini seperti yang saya katakan di awal bulan Agustus tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Cancer, alhamdulillah puji Tuhan di hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020, bisa dikatakan cukup lancar dan cukup baik sekali. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sini ada kartu King of Wands. Di sini artinya apa? Artinya buat kamu yang punya zodiak Leo, kamu menyadari bahwa ada banyak sekali tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan di sini kamu sepertinya terus-menerus bekerja keras untuk bisa memenuhi tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kamu. Tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap pasangan, maupun tanggung jawab terhadap sosial dan diri kamu sendiri. Dan di sini sepertinya untuk masalah pekerjaan di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020 bisa dikatakan cukup lancar. Artinya apa? Artinya pekerjaan kamu bisa dikatakan mendatangkan sebuah kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kamu. Ketika teman kerja kamu mengalami kesusahan, kamu dengan senang hati membantu pekerjaan teman kamu. Dan kemudian walaupun ada beberapa hal yang sedikit memancing emosi kamu, tetapi di hari Sabtu ini sepertinya kamu ikhlas untuk bisa menerima keadaan. Jadi ketika ada sesuatu hal yang tidak sejalan dengan pemikiran kamu itu ikhlas dan tidak terlalu emosi. Ini sangat positif sekali untuk sisi lingkungan pekerjaan kamu. Jadi setidaknya kamu bisa mengendalikan emosi kamu untuk tidak lebih parah lagi. Kemudian yang kedua daripada sisi keuangan. Daripada sisi keuangan di hari Sabtu ini bisa dikatakan masih cukup stabil, masih cukup lancar. Walaupun ada pengeluaran yang tidak terduga, tetapi kondisi keuangan kamu masih cukup sehat. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, itu sebanding lurus dengan mood kamu. Dan mood kamu di hari Sabtu ini sepertinya sangat terjaga, mood swing kamu sangat bagus, sehingga hubungan asmara kamu tidak terpengaruh dengan masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan kenapa hubungan asmara kamu bisa ada masalah? Itu karena kamu ada masalah terhadap pekerjaan kamu. Dan ketika pekerjaan kamu baik-baik saja,
maka hubungan asmara kamu juga bisa dikatakan sama-sama ikut baiknya. Jadi di sini harus bisa membedakan mana masalah pekerjaan dan mana masalah hubungan asmara. Jadi jangan dicampur adukkan. Karena apa? Kalau kamu terlalu mencampur adukkan masalah pekerjaan ke masalah hubungan asmara, malah ini nanti akan menambah rumit daripada kondisi hubungan asmara kamu. Dan hal ini yang harus bisa kamu waspadai. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Page of Swords dan kemudian di sini ada kartu Three of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu itu sebenarnya itu sadar. Kamu itu sebenarnya itu sadar kalau kamu itu sudah disakiti berkali-kali oleh keadaan, disakiti berkali-kali oleh orang lain, disakiti berkali-kali bahkan oleh pasangan kamu. Tetapi di sini kamu itu nggak punya kekuatan untuk melawan itu semua. Dan hal ini yang menjadi kelemahan kamu. Ketika kamu disakiti terulang-ulang, disakiti berulang-ulang kali, kamu tidak punya kekuatan untuk melawan hal tersebut. Kamu pengen melawan, niatnya ada, tetapi kemampuan untuk melawan itu semua itu sepertinya kok tidak ada. Jadi di sini sepertinya kamu itu masih bertahan dengan kondisi yang menyakitkan buat kamu. Nah, apa-apa saja yang menyakitkan? Ada 3. 1, keadaan. Yang kedua, pasangan. Yang ketiga, orang lain, entah dalam pekerjaan maupun entah dalam masalah keuangan. Dan di sini sepertinya 3 hal ini cukup dominan menyebabkan rasa sakit yang ada di dalam diri kamu. Kamu pengen melawan, niatnya melawan itu ada, tetapi upayanya yang nggak ada, kemampuannya yang nggak ada. Nah, di sini adalah tugas kamu untuk bisa menata diri kamu agar kamu mampu untuk melawan rasa sakit ini. Jangan mau bertahan di dalam sebuah keadaan yang seperti ini. Karena apa? Kalau kamu memaksakan diri bertahan di dalam kondisi yang seperti ini, maka apa yang terjadi? Kamu akan terus-terusan seperti ini, diinjak-injak oleh keadaan, dimanfaatkan oleh orang lain, disakiti oleh pasangan kamu. Dan hal ini tidak boleh terjadi. Dan yang terakhir untuk masalah keuangan. Masalah keuangan sebenarnya di hari ini cukup bagus ya, cukup stabil, tidak terlalu ada hal-hal yang membuat pikiran. Tetapi ya memang karena kamu terlalu sakit, terkadang kamu tuh lost control di dalam membelanjakan uang. Dan hal ini harus berhati-hati. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, jeng jeng jeng, Two of Wands, dan kemudian di sini ada kartu The Strength. Oke. Buat kamu yang punya zodiak Libra, kamu intinya harus semangat dulu ya. Sebelum saya bacakan, intinya kamu harus semangat dulu. Bermodalkan semangat, maka itu akan menambah energi positif yang ada di dalam diri kamu. Di sini memang yang pertama daripada sisi keuangan, di tengah kondisi yang seperti ini, sepertinya kondisi keuangan kamu masih dalam posisi berusaha untuk memperbaiki. Kamu sepertinya sedang berusaha mencari-cari atau meraba-raba masalah apa sih yang terjadi di dalam kondisi keuangan kamu. Kok sepertinya uang itu kok susah banget mendekat kepada diri kamu, sedangkan uang itu mudah banget keluar. Nah, ini adalah suatu masalah utama yang ada di dalam diri kamu. Jadi masalah keuangan adalah masalah yang sepertinya masih menjadi suatu permasalahan utama yang ada di dalam diri kamu. Artinya di sini uang kamu sepertinya sudah mulai menipis. Uang kamu sudah mulai menipis, uang kamu sudah mulai dalam kondisi tipis seperti peci, dan kemudian juga untuk pemasukan sepertinya kamu terlalu mengandalkan dalam satu sumber saja. Dan di sini ketika satu sumber pemasukan itu terhambat, maka ya kamu akan dipusingkan dengan keadaan. Makanya di sini ada kartu The Strength. Walaupun sebenarnya kamu kuat, tetapi kalau kamu nggak punya duit ya sekuat-kuatnya kamu pasti akan rapuh juga. Dan di sini memang apa yang membuat kamu rapuh adalah dalam pada kondisi keuangan kamu. Tetapi di sini kamu nggak usah khawatir, memasuki minggu kedua dan minggu ketiga di bulan Agustus tahun 2020, kondisi keuangan kamu perlahan-lahan sudah mulai menampakkan hasil yang cukup bagus. Artinya di sini walaupun di akhir minggu pertama bulan Agustus tahun 2020 ini kamu cukup susah daripada kondisi keuangan, tetapi memasuki minggu kedua, minggu ketiga, kondisi keuangan kamu perlahan-lahan sudah mulai membaik. Dan hal ini harus segera bisa kamu jemput. Rezeki itu harus dijemput. Kamu jangan hanya menunggu saja, tetapi kamu juga harus bisa menjemput rezeki kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk masalah pekerjaan,
kamu juga harus punya ketegasan terhadap diri kamu dalam hal pekerjaan. Artinya, pekerjaan kamu saat ini tuh menjanjikan nggak buat kamu? Pekerjaan kamu saat itu sebanding nggak dengan kerja keras kamu? Jadi jangan sampai kamu itu bekerja tetapi hanya dimanfaatkan oleh tempat kerja kamu. Bekerja keras iya, tetapi hasil yang kamu dapatkan nggak sesuai dengan kerja keras kamu. Jadi seolah-olah kamu ini bekerja tetapi hanya dimanfaatkan tenaga kamu saja. Jadi hal ini harus bisa kamu antisipasi di dalam kehidupan kamu. Dan memang terkadang untuk masalah ini kamu masih dalam kondisi dilema, bertahan di pekerjaan itu atau malah mencari pekerjaan yang lebih layak untuk kamu. Dan hal ini harus bisa kamu segera putuskan arahnya kemana. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, memang agak menyedihkan ya ketika kamu dalam kondisi seperti saat ini, tetapi ada sebuah kenyataan yang mematahkan hati kamu, yaitu pasangan kamu itu nggak bisa mensupport kamu secara sepenuhnya. Jadi hal ini masih menjadikan suatu problematika utama ketika kamu dalam masalah yang berat, tetapi malah pasangan kamu ini nggak bisa support diri kamu secara keseluruhan. Dan hal ini memang cukup menyakitkan. Karena apa? Di saat kamu butuh motivasi, di saat kamu butuh support, tapi pasangan kamu malah seakan-akan acuh dan abai terhadap kondisi kamu. Ya, sabar-sabar aja buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini saya doakan supaya kamu bisa lebih menyelesaikan masalah kamu, lancar rezeki kamu, dan kamu diberikan kekuatan untuk menghadapi kehidupan kamu di bulan Agustus tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020, ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sini ada kartu Seven of Wands. Artinya di hari Sabtu ini memang ada beberapa teman kamu yang seperti ilmu fisika. Teman kamu itu kebanyakan gaya. Nah, ini memang terkadang membuat kamu emosi. Karena apa? Dia itu pinjem duit sama kamu, tetapi gayanya selangit gitu loh. Jadi ketika kamu mau menagih uang ke dia, kamu itu malah kayak pengemis. Nah, di sini sepertinya kamu agak sedikit emosi untuk menagih hutang dengan teman kamu. Artinya teman kamu itu ada utang sama kamu, tetapi ketika kamu mau menagih, kamu itu malah seakan-akan jadi yang butuh banget gitu loh. Padahal ketika teman kamu itu pinjam duit sama kamu, ngemis-ngemisnya, wah, ya seperti itulah. Tetapi di sini ketika kamu ingin meminta hak kamu, tetapi teman kamu itu malah kebanyakan gaya kayak hukum fisika. Dan di sini sepertinya cukup memancing emosi kamu di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Tetapi di sini memang kamu apa ya? Dikatakan slow sih slow, dikatakan ngegas sih ngegas. Artinya apa? Di sini agak bingung juga. Slow tapi ngegas. Tapi di sini memang sebuah dinamika kehidupan seperti itu. Dan di sini kamu sepertinya agak sedikit tersulut emosinya juga di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Kemudian kalau untuk masalah pekerjaan di hari Sabtu ini cukup lancar, cukup baik. Ada masalah di dalam pekerjaan, tanggung jawab di dalam pekerjaan bisa kamu selesaikan dengan bagus. Usaha kamu juga bisa dikatakan cukup maksimal di hari ini, sehingga tidak terlalu ada sesuatu yang cukup membebani kamu di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Untuk masalah keuangan memang cukup stabil, tetapi kamu ingin meminta hak kamu dari hutang teman kamu itu, tetapi di sini sepertinya teman kamu itu kok kayak tikus, sepertinya agak susah untuk bisa ditagih uangnya. Tetapi di sini secara keseluruhan kondisi keuangan kamu bisa dikatakan cukup stabil, tetapi di sini memang kamu membutuhkan pemasukan yang lebih untuk bisa mengantisipasi pengeluaran-pengeluaran yang sepertinya akan ada pengeluaran yang besar di memasuki minggu kedua di bulan Agustus tahun 2020 ini. Kemudian untuk masalah hubungan asmara, buat kamu yang punya zodiak Scorpio, sepertinya kamu tidak ingin ribet dengan pasangan. Artinya ketika ada masalah dengan pasangan, kamu akan segera menyelesaikan. Karena apa? Ada urusan-urusan yang lebih penting lagi daripada malah ribut dengan pasangan dengan masalah-masalah yang cenderung sepele. Tetapi secara keseluruhan di sini sangat bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Kemudian terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Queen of Cup dan kemudian di sini ada kartu Knight of Wands. Artinya di sini memang daripada urusan pekerjaan bisa dikatakan cukup lancar, tetapi ada sebuah ketidaknyamanan. Nah, sebenarnya kamu itu enjoy dengan pekerjaan kamu, tetapi ada sebuah hal yang sepertinya sedikit membuat kamu itu nggak nyaman dengan pekerjaan kamu. Nah, mungkin lingkungan pekerjaan kamu sekarang ini bisa dikatakan dalam kondisi yang
kurang kondusif, dalam kondisi yang kurang secure buat kamu. Artinya apa? Sepertinya banyak sekali hal yang ingin menjatuhkan kamu di dalam pekerjaan kamu. Memang yang harus kamu ketahui adalah semakin tinggi pohon, tentunya angin yang menerpa itu akan semakin kuat. Dan di sini tergantung diri kamu. Kamu mau bertahan di dalam pekerjaan kamu atau kamu malah ingin mencari hal yang lain karena kamu sudah tidak tahan dengan terpaan angin yang semakin besar. Dan di sini keputusan ada di dalam diri kamu. Tetapi ingat, sebelum mengambil keputusan, sebelum memutuskan harus ada pertimbangan-pertimbangan yang matang terlebih dahulu. Ketika ada pertimbangan yang lebih matang, maka itu akan berdampak positif terhadap diri kamu. Tetapi kalau kamu mengambil keputusan berasaskan atau berdasarkan emosi, nah itu nanti malah akan timbul sebuah penyesalan yang ada di dalam diri kamu. Dan hal ini harus bisa kamu antisipasi. Hal ini harus bisa kamu jadikan kehati-hatian. Jangan sampai kamu mengambil sebuah keputusan ketika keadaan emosi kamu ini sedang tidak dalam kondisi yang stabil. Kemudian untuk masalah keuangan, walaupun memang urusan pekerjaan ada sedikit terdistraksi ya atau rusak dengan beberapa hal di dalam lingkungan pekerjaan kamu yang kurang kondusif, tetapi di dalam kondisi keuangan di hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020 bisa dikatakan masih cukup bagus, masih cukup lancar, masih cukup stabil. Setidaknya masih cukuplah untuk sampai pertengahan bulan Agustus tahun 2020 ini. Tetapi di sini memang harus waspada juga dengan pengeluaran-pengeluaran yang skalanya besar dan tidak terduga. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, masih bagus ya hubungan asmara antara Sagittarius dengan pasangannya. Artinya bisa saling support satu sama lain, bisa saling memahami satu sama lain. Tidak terlalu ada hal yang harus dipermasalahkan di dalam kondisi hubungan asmara Sagittarius dengan pasangannya. Karena apa? Pasangannya memahami kendala yang dihadapi oleh Sagittarius sehingga tidak terlalu meribetkan diri dengan masalah yang baru di dalam kondisi hubungan asmara zodiak Sagittarius. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Kedua belah zodiak sudah saya bacakan dan ini adalah ramalan zodiak di hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Secara real time pasti akan saya jawab semua komentar yang masuk. Dan mau yang lebih private lagi untuk mendapatkan nomor WhatsApp saya, banyak sekali yang nanya nomor WhatsAppnya berapa, nomor HP-nya berapa, akan saya berikan ketika kamu sudah kirim pesan di Facebook Fanspage Zodiak Harian atau di DM Instagram @ramalan_zodiakmu. Karena apa? Karena banyak sekali yang bertanya nomor WhatsApp saya, kenapa saya tidak publikasikan di sini? Karena di sini saya ingin memprioritaskan nomor WhatsApp saya untuk hal-hal yang lebih penting. Artinya apa? Ketika kamu punya permasalahan yang kamu rasa berat, silahkan konsultasikan terlebih dahulu. Masalah biaya bagaimana? Jangan dipikirkan dulu masalah biaya. Kamu itu butuh solusi, kamu itu butuh teman untuk bercerita. Jangan pikirkan biaya. Saya memahami kamu itu ada masalah, kamu malah mau cerita sama saya berpikir biayanya berapa. Jangan dipikir dulu. Curhat dulu, kemudian nanti untuk masalah biaya itu nggak usah terlalu dipikirkan berlebihan. Karena apa? Niat kami di sini adalah menolong, niat kami di sini adalah membantu. Nah, perkara kamu mau membayar biaya berapa, seperti yang sudah saya sampaikan di Facebook maupun di Instagram, biaya itu seikhlasnya dan itu nanti kita arahkan ke rekening pembangunan warung sedekah, bukan kepada rekening kami pribadi. Artinya apa? Semua pendapatan daripada YouTube, daripada Facebook, Instagram dan sebagainya, personal rating dan sebagainya, itu 100% kami arahkan kepada warung sedekah. Dan kemarin sudah saya katakan, warung sedekah saat ini prosesnya sedang 50%. Karena apa? Kita sedang beli tanah, kemudian kita sudah ada bangunannya, tetapi bangunannya masih terlalu sederhana dan masih menunggu terkumpulnya biaya untuk pembangunan warung sedekah. Dan untuk progres pembangunannya nanti akan saya sampaikan di Facebook Fanspage Zodiak Harian, di Instagram @ramalan_zodiakmu, dan tentunya di channel YouTube Zodiak Harian. Jadi kalau kamu mau punya masalah, pengen bercerita, cerita aja dulu, nggak usah terlalu memikirkan masalah biaya. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya, dan saya ingatkan sekali lagi, hati-hati kepada salah satu channel yang besar yang iri dan dengki kepada kami,
beberapa kali ya ownernya ini menyerang kami, dan di sini agak cukup memalukan juga. Karena apa? Karena dia promosi di tempat kami, dia promosi di grup Facebook kami, promosi di fanspage kami, tetapi kami biarkan. Karena apa? Kami menyadari bahwa dia juga butuh juga. Artinya rezeki tidak mungkin tertukar, dan di sini kami tidak mungkin untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, lebur dinding pangastuti, rahayu rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.